Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar terletak di Jalan Kopong, Palingau, Pangkalan 5, Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami datang saat santri akan menjalankan sholat zuhur setelah pulang sekolah. Kegiatan santri berikutnya makan siang secara prasmanan di dapur pesantren. Santri dengan sabar antri, membawa piring masing-masing untuk mengambil dan menikmati makan siang. Setiap kegiatan santri putra dan santri putri selalu dipisahkan. Setelah selesai istirahat sore dan melaksanakan sholat asyar, santri melaksanakan program sorogan Al-Quran. Dalam program ini diawali para santri senior disimak bacaan Al-Qurannya oleh para dewan guru. Selanjutnya, santri senior tadi dibagi dan bertugas menyimak bacaan para juniornya. Setiap bacaan disimak dan dipastikan benar bacaannya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, dan di sini santri tidak dituntut untuk mendapatkan bacaan surah yang banyak, akan tetapi cara baca yang benar yang menjadi prioritas utama. Karena keterbatasan ruangan, santri mengikuti kegiatan ini di depan kamar mereka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kalau Bapak ini adalah seorang pendiri, kemudian juga seorang saksi sejarah dan juga pewakaf di pesantren Darul Ulum ini. Boleh Bapak untuk diceritakan bagaimana perjuangannya dari awal hingga bisa berkembang seperti sekarang? Mula-mula sini itu yang namanya Mbah Ubaidillah dari Jepara, punya pesantren Darul Ulum, di sana sudah besar. Karena untuk melebarkan sayap, Mbah Ubaid ke sini untuk berjuang membuat pesantren lagi. Setelah sampai sini, karena di sini belum dapat lokasi ini, Mbak, pergilah ke sana, sampai Baliriam, sampai ke Gudangan, sampai ke sana-sana, belum ketemu tempat. Yang akhirnya ketemu tempat di sini ini, karena juga saya ini belian, jadi alhamdulillah yang punya itu teman. Jadi agak dikasih keringanan. Yang sejumlah sekarang kurang lebih 7 hektar. Sekarang 7 hektar? Ya, yang 7 hektar, yang dulunya itu bukit-bukitan, terus yang Sabah juga di alam. Jadi luar biasa perjuangannya gitu. Ya, saya ini sebagai pendiri dan sebagai pengurus pembina juga. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun tertatih-tatih bisa sampai seperti ini. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang, rapi. Artinya selain itu apakah tanggapan dari masyarakat di sini gitu? Bagus sekali, karena ini dulu ini masuk sini kan masih hutan ya. Jadi jalan ini, jalan kita sampai sana itu yang membuat kita. Alhamdulillah masyarakat mensupport untuk dia mau lebar jalan ini, Pak, rencana sampai ke sana langsung disampaikan ke ada tugu itu, Pangkalan 5 namanya. Bisa sampai sana. Berarti untuk pembangunan di sini yang tersisa apa lagi pembangunannya? Masih banyak yang untuk direncanakan. Seperti sumur bor itu ya, itu kan dulu tak ambilkan dari bung di sana, tak buatkan bung. Buat lebar bung, ada 80 kali 100. Sekarang karena sudah mampu untuk mendeteksi air, yang itu sana itu Mbak, itu ngebor yang dalamnya itu kurang lebih 100 meter. Itu pun masih kurang, jadi sekarang nambah di situ, kemarin itu, tapi gagal. Gagal, pindah ke sana, alhamdulillah sudah dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب
Baik, kalau untuk sistem pembelajaran di sini seperti yang sebelumnya saya dengarkan bahwa di sini menggunakan sistem terpadu antara pondok pesantren dan juga sekolah umum. Boleh dijelaskan itu seperti apa, Pak? Oke, jadi terkait dengan kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Darul Ulum, karena memang di dalam pondok pesantren Darul Ulum itu ada lembaga pendidikan, yaitu tingkat SMP maupun di tingkat SLTA, yaitu sekolah menengah kejuruan. Kurikulum di pondok pesantren ini memadukan. Nah, jadi kita tidak mengkreasikan satu sistem kurikulum, tetapi memang kita mengambil kurikulum yang sudah banyak dilakukan di lembaga-lembaga lain, tetapi formulanya yang kemudian kita ramu supaya dua hal yang secara sistem itu berbeda tapi bisa kita jalankan secara bersama-sama, yaitu antara kurikulum kepesantrenan dan kurikulum nasional. Ciri khas apa yang membuat pesantren ini bisa kita bilang banyak sekali peminatnya? Karena jumlah dari santrinya juga sangat banyak di sini. Formula kemudian yang agak berbeda di kita ini adalah memang kondisi pesantren antara di Jawa sama luar Jawa memang belum katakanlah setara. Jadi kitab asli itu kita terjemahkan, tapi kita pola bahwa ada spasi di antara kitab-kitab. Kalau di kitab aslinya, spasi kitabnya itu kan hanya mungkin 1 atau 2 mili. Di sini kemudian kitab itu kita translate dulu, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kemudian anak-anak tetap kita kasih ruang supaya dia pada dasarnya bisa mengenal mufrodat atau kosakata tadi dengan memberikan makna per kalimahnya. Kemudian untuk pengajarnya, apakah pengajarnya ini khusus dari pesantren ini yang mencari atau ada bantuan dari pihak lembaga pendidikan yang menyerahkan guru negerinya ke sini? Untuk totalitas guru yang mengajar di pondok maupun di unit sekolah tadi ya, baik SMP maupun SMK, itu semuanya adalah guru yang sifatnya swasta. Nggak ada guru yang diperbantukan, guru negeri yang diperbantukan belum ada. Nah tentu saja ya, kami berharap mungkin suatu saat itu ada gitu ya, untuk pengembangan kita yang lebih baik ke depan. Pondok pesantren Darul Ulum yang sini itu adalah cabang dari pondok pesantren Darul Ulum yang juga sudah didirikan oleh ayah saya di Jawa, itu sehingga kita sementara menggunakan mayoritas adalah alumni-alumni yang berasal dari Jawa. Di malam hari, santri mengikuti kajian pengajian kitab kuning yang dibacakan oleh Ustadz Haidar, pemimpin pesantren Darul Ulum Panglima Kobar. Dan sesungguhnya kami, wa inna, dan sesungguhnya kami, najidu khobar, menemukan siapa kami, najidu khobar, menemukan siapa kami, nak tahu maf'ulun bihi, nak tahu maf'ulun bihi, sifatnya baginda Nabi. Nak tahu maf'ulun bihi, sifatnya baginda Nabi. Cuma satu orang kan biasanya cuma satu. Tadi aku bermain. Tujuan kamu apa sih sebenarnya? Di malam minggu, santri diberikan hiburan dengan diberikan kesempatan menonton film-film atau karya lain yang dianggap bisa menginspirasi santri. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan hiburan sekaligus inspirasi santri dalam meniti kehidupan.
Santri juga diberikan fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler mereka seperti grup habsyi dan beberapa kegiatan olahraga sebagai wadah menampung minat dan hobi santri. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Ragam seni dan budaya Indonesia. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Bunga Khatulistiwa setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Santri dibangunkan saat masuk waktu imsak dan santri berbondong-bondong menuju gazebo yang dimanfaatkan sebagai masjid. Hal ini dilakukan karena keterbatasan fasilitas pesantren. Kegiatan santri dilanjutkan dengan membaca Yasin dan surah-surah pendek. Ustadz Haidar berprinsip, setiap kegiatan beliau tidak hanya menyuruh, tetapi memberikan contoh, sehingga tak heran beliau sering terlihat hampir di setiap kegiatan santri. Di pagi hari sebelum makan dan berangkat sekolah, santri diajak untuk senam pagi bersama. Hal ini dilakukan agar santri tidak hanya sehat secara batin dan mental, tetapi fisik mereka juga harus sehat. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Kita kembali lagi berjumpa dan kali ini kita akan berbincang mengenai
Pondok Pesantren Darul Ulum. Baik. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, di sini apa saja yang dikhususkan pada kitab kuningnya yang dipelajari itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Lisa. Jadi kitab kuning yang diajarkan di sini itu ya sebagaimana kelaziman di banyak pondok-pondok pesantren, khususnya yang ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau yang ala NU Nahdlatul Ulama itu. Jadi banyak fun ada atau banyak disiplin ilmu lah gitu ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, kemudian ada ilmu Quran. Baik Pak Ustadz, melihat ada banyak sekali santri yang mondok di sini. Untuk air minumnya seperti apa Pak Ustadz? Melihat bagaimana lingkungan di sini juga kan katanya airnya mengandung asam pH yang tinggi. Boleh disampaikan Pak Ustadz? Ya itu memang kalau secara kondisi geografisnya gitu, itu memang sini masuk daerah yang Sabah ya, orang sini bilang, atau kalau di tempat lain disebut dengan kayak rawa-rawa, tapi di situ ada gambutnya. Nah maka memang kondisi airnya itu apa ya, asamnya tinggi, kemudian juga mengandung karat dan juga ya ada karat. Nah, sehingga tidak layak untuk kemudian langsung diminum. Nah untuk menyikapi itu maka kemudian pondok itu kita buat, nah ini bangunan yang di sebelah kiri kita ini itu adalah untuk tempat air minumnya anak. Jadi air minum ini air bakunya tetap kita ambil ya, ambil dari daerah yang memang air minumnya bagus, terus sampai di sini itu kemudian kita filter gitu, kita filter pakai filter air yang kemudian dengan berbagai macam klasifikasi filter ya, yang sampai yang terkecil sampai milimikron itu semuanya. Kemudian juga ada UV-nya gitu, kemudian ada pasir silikanya dan sebagainya, yang artinya bahwa ketika air dari air mentah diproses itu kemudian pada akhirnya bisa langsung kemudian diminum untuk anak. Saksikan Sholat Milenial setiap Sabtu hanya di TVN. Yayasan Darul Ulum Panglima Kobar, sebelum masuk ke kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran, santri dibiasakan untuk berbaris untuk melaksanakan apel pagi. Hal ini dilakukan selain untuk melihat kesiapan dan kerapian santri, juga digunakan untuk membiasakan santri menyanyikan bersama lagu-lagu perjuangan guna menumbuhkan semangat cinta tanah air di benak para santri. Kurikulum terpadu yang diterapkan di Yayasan Darul Ulum yang memadukan antara kurikulum pesantren dan juga kurikulum sekolah umum. Selain jenjang sekolah menengah pertama, juga jenjang sekolah kejuruan yang memiliki berbagai program, diantaranya teknik komputer dan jaringan, tata busana, dan teknik otomotif kendaraan ringan atau mobil.
Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Demikianlah rangkaian pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar di Kabupaten Kota Waringin Barat yang menggunakan kurikulum andalanya, yaitu perpaduan antara kurikulum kepesantrenan dan kurikulum nasional. Serta para santrinya yang nanti lulus dari sini dituntut untuk menguasai ilmu keagamaan dan juga tentunya ilmu umum. Demikianlah acara di episode kali ini. Saya Nurhalisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri serta mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi di Jejak Islam Persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah.